Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita Bapak Ibu. Izin kali ini saya akan coba Bapak Ibu untuk berbagi karena sebentar lagi kita akan banyak ya teman-teman kita, saudara-saudara kita yang akan ikut CPNS ya, calon pegawai negeri sipil di tahun 2023. Izin kali ini saya beberapa menit ya untuk menyuguhkan ya beberapa contoh soal TKD Bapak Ibu. Contoh soal TKD CPNS yang sering muncul saat ujian. Pesan saya Bapak Ibu, ya baca dengan cermat, pahami soalnya, insya Allah Anda lulus. Baik Bapak Ibu, kita mulai ya. Ini sekali lagi ini adalah contoh soal TKD CPNS ya yang sering muncul saat ujian. Ini hanya sekedar contoh Bapak Ibu, nanti biar ada gambaran ketika mengikuti ujian, ketika mengikuti mengerjakan soal-soal CPNS. Baik, ini adalah contoh tes kemampuan dasar TKD CPNS. Yang pertama tes wawasan kebangsaan Bapak Ibu. Yang pertama saya tampilkan adalah ini contoh soal Pancasila. Nomor 1, dalam kehidupan bernegara, Pancasila berperan sebagai A. Dasar negara, B. Dasar kenegaraan, C. Dasar beragama, D. Dasar ketatanegaraan. Kira-kira apa jawabannya Bapak Ibu? Oke, jawabannya adalah A ya, dasar negara. Kita lanjut. Nomor 2, rumusan Pancasila yang resmi terdapat dalam A. Pidato Bung Karno, B. Proklamasi 17 Agustus 1945, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Piagam Jakarta. Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Ya, jawabannya adalah C. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian lanjut ke nomor 3 ya Bapak Ibu. Dalam sumber tata hukum di Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai dalam sumber tata hukum di Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai A. Sumber dari segala sumber hukum, B. Hukum tertinggi di Indonesia, C. Hukum tertulis tertinggi di Indonesia, D. Setingkat dengan Undang-Undang Dasar 45. Jawabannya apa Bapak Ibu? Jawabannya adalah sumber dari segala sumber hukum. Kita lanjut ke nomor 4 ya Bapak Ibu. Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan A. Pandangan hidup, B. Falsafah dan dasar negara, C. Sumber hukum, D. Semua benar. Jawabannya apa Bapak Ibu? Kita lihat. Pandangan hidup. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu ke nomor 5. Hubungan sosial yang selaras, serasi, seimbang antara individu dan masyarakat dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, yaitu sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima. Gimana Bapak Ibu? Sudah ada jawabannya? Kita cocokkan ya. Jawabannya adalah sila kelima. Ya, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita lanjut ke nomor 6 Bapak Ibu. Berdasarkan pengalaman sejarah, Pancasila sebagai dasar negara ternyata tetap tegak walaupun mengalami berbagai cobaan. Adapun kekuatannya terletak pada berdasarkan pengalaman sejarah, Pancasila sebagai dasar negara ternyata tetap tegak walaupun mengalami berbagai cobaan. Adapun kekuatannya terletak pada A. Posisi negara yang terdiri dari pulau-pulau yang terpisah oleh laut, keyakinan bangsa Indonesia akan kebenaran Pancasila, pegawai negeri sipil yang menjaganya, kekuatan TNI. Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Nah, jawabannya adalah B ya, keyakinan bangsa Indonesia akan kebenaran Pancasila. Kita lanjut ke nomor 7 Bapak Ibu. Pancasila yang benar dan perlu dihayati serta diamalkan oleh Pancasila adalah Pancasila yang benar dan perlu dihayati serta diamalkan adalah Pancasila yang rumusannya tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, Konstitusi RIS, TAP MPR RI nomor 2 /MPR /1978, buku Sutasoma. Sudah punya jawabannya Bapak Ibu? Kita cocokkan. Jawabannya adalah pembukaan Undang Dasar 45. Nomor 8. Pangkal tolak
penghayatan dan pengamalan Pancasila adalah pangkal tolak penghayatan dan pengamalan Pancasila adalah A. Keamanan dan kemampuan mengadakan tuntutan dan kebutuhan masyarakat modern, kemauan dan kemampuan mengembangkan pertengkaran antara umat beragama. C. Kemauan dan kemampuan manusia Indonesia dalam mengendalikan diri. D. Kemauan dan kemampuan manusia Indonesia mengembangkan budaya asing. Jawabannya apa Bapak Ibu? Jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut. Kita lanjut Bapak Ibu ke nomor 9. Beribadah dan menganut suatu agama atau kepercayaan adalah merupakan asasi. Beribadah dan menganut suatu agama atau kepercayaan adalah merupakan asasi. A. Pribadi, perlakuan dan perlindungan. C. Politik. D. Sosial budaya. Oke, Bapak Ibu sudah punya jawabannya? Kita cocokkan. Jawabannya adalah A. Asasi pribadi. Nomor 10. Secara formal, Pancasila disahkan sebagai dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945, 17 Agustus 45, 18 Agustus 45, 20 Agustus 1945. Secara formal, Pancasila disahkan sebagai dasar negara Republik Indonesia pada tanggal. Kita cocokkan yang A. Oke. Kita lanjut Bapak Ibu ke nomor 11. Nomor 11 ini adalah contoh soal Undang-Undang Dasar 1945 ya. Nomor 11. Berapa kali Undang-Undang Dasar 45 diamandemen? 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Sudah punya jawabannya? Kita cocokkan. 4 kali diamandemen. Oke. Nomor 12. Pasal berapa saja Undang-Undang Dasar 45 pertama kali diamandemen? Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, 21. 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, 22. 5, 7, 13, 14, 19, 17, 20, 23. 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, 24. Oke? Sudah punya jawabannya Bapak Ibu? Kita lihat. Jawabannya adalah A. Oke. Kita lanjut ke nomor 13. Kapan amandemen keempat dilakukan? Ya. Kapan amandemen keempat dilakukan? Ya. Kapan amandemen keempat dilakukan? A. Ya. 11 Agustus 2002, 11 Agustus 2003, C. 11 Agustus 2004, D. Semua jawaban salah. Mana yang Bapak Ibu pilih? Kita cocokkan. 11 Agustus 2020, 11 Agustus 2002. Oke, kita lanjut ke nomor 14 Bapak Ibu. Pasal berapa Undang-Undang Dasar 1945 keempat kali diamandemen? Pasal berapa? Jadi amandemen yang keempat kalinya itu pasal berapa saja maksudnya begitu? A. Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, 35. Pasal B-nya, pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, 36. C. Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, 37. Semua jawaban salah. Silakan Bapak Ibu. Oke, kita cocokkan jawabannya adalah C. Kita langsung ke nomor 15. Di bagian mana dalam Undang-Undang Dasar 45 disebutkan tata cara pembentukan Mahkamah Konstitusi? Di bagian mana dalam Undang-Undang 45, Undang-Undang Dasar 45 disebutkan tata cara pembentukan Mahkamah Konstitusi? Aturan peralihan pasal 1, aturan peralihan pasal 2, aturan peralihan pasal 3, aturan peralihan pasal 4. ABCD. Oke. Mana jawaban Bapak Ibu? Kita lihat. Jawabannya adalah C. Aturan peralihan pasal 3. Kemudian nomor 16. Lanjut. Apa dasar hukum pembentukan Mahkamah Konstitusi? Apa dasar hukum pembentukan Mahkamah Konstitusi? Undang-Undang nomor 21 tahun 2003, Undang-Undang nomor 22 tahun 2003, Undang-Undang nomor 23 tahun 2003, Undang-Undang nomor 24 tahun 2003. Apa dasar hukum pembentukan MK, Mahkamah Konstitusi? Oke, kita lihat. Jawabannya adalah D. Undang-Undang nomor 24 tahun
2003. Kita langsung ke nomor 17. Di bawah ini merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi kecuali menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, memutus sengketa peradilan pidana dan perdata. Silakan Bapak Ibu jawab. Kita cocokkan jawabannya adalah D. Oke. Nomor 18. Yang dimaksud dengan alat bukti dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 adalah surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, semua jawaban benar. Sudah ada jawabannya Bapak Ibu? Oke, kita cocokkan. Semua jawabannya benar. Jadi yang dimaksud dengan alat bukti, surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli. Oke. Kita nomor 19. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1, 31 ayat 2, 31 ayat 3, 31 ayat 4. Sudah ada jawabannya Bapak Ibu? Kita lihat pasal 31 ayat 1. Nomor 20. Berkenaan dengan perubahan isi dari Undang-Undang Dasar 1945, sebenarnya telah diatur oleh TAP MPR nomor 4, garis miring MPR, garis miring 1983 tentang interpelasi, budget, ya, kemudian mosi tidak percaya, referendum. Berkenaan dengan perubahan isi dari Undang-Undang Dasar 1945. Oke, kita lihat jawabannya adalah referendum. Baik, ke nomor 21, ini adalah contoh soal NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Subnya adalah kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, nomor 21. Kata depan yang ditulis secara benar terdapat pada bersembunyi di balik pintu, menjilat ke atas, datang kemari, pergi ke luar negeri. Kata depan yang ditulis secara benar terdapat pada. Oke, kita lihat. Datang kemari. C jawabannya. 22. Tanda hubung yang digunakan secara benar terdapat pada adat sopan santun, muka merah padam, kaum muda belia, rumah porak-poranda. Di sini ada strip ya Bapak Ibu, ini kata penghubung. Tanda hubung yang digunakan secara benar terdapat pada adat sopan santun, muka merah padam, kaum muda belia, rumah porak-poranda. Kita lihat. Jawabannya apa? Jawabannya adalah C, kaum muda belia. Oke. Kita lanjut ke nomor 23. Tanda koma yang digunakan secara tepat terdapat pada terdakwa menurut hakim terbukti bersalah. Perusahaan itu bangkrut, koma ya, karena ulah direktur utamanya. Dia belum berhasil, koma, meskipun sudah bekerja keras. Yang D-nya, jika tidak segera diberantas, peredaran narkoba akan semakin merajalela. Jawabannya sudah ada Bapak Ibu? Kita lihat. Jawabannya adalah D. Oke. Nomor 24. Huruf kapital yang digunakan secara benar terdapat pada. Huruf kapital yang digunakan secara benar terdapat pada. Rancangan undang-undang itu sedang dibahas. Beberapa sekolah dasar di daerah terpencil kekurangan guru. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara dalam undang-undang dasar kita. Jika tidak segera diberantas, peredaran narkoba akan semakin merajalela. Oke, kita lihat jawabannya apa Bapak Ibu? Jawabannya adalah A. Rancangan undang-undang itu sedang dibahas. Oke. Kita lanjut ke nomor 25. Kata yang tidak cocok. Kata yang tidak cocok digunakan dalam komunikasi tulis resmi terdapat pada mengubah haluan, mengukuhkan jabatan, memantapkan jati diri, menjajaki pendapat umum. Oke, kita lihat jawabannya adalah D. Kata yang tidak cocok ya digunakan dalam komunikasi tulis resmi, menjajaki pendapat umum. Oke. 26. Kata sarapan yang cocok digunakan dalam komunikasi tulis resmi terdapat pada azas partai, sikap emosional, aktivitas anak, segi kognitif. Oke, kita lihat jawabannya apa yang nomor 26 adalah C, aktivitas anak. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ke nomor 27. Sudah saatnya titik-titik.
peralatan militer kita segera dilakukan. Kalimat yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah sudah saatnya titik-titik ya. Perlengkapan, kelengkapan, pelengkapan, pemerlengkap. Sudah saatnya perlengkapan, kelengkapan, pelengkapan, pemerlengkap. Apa Ibu jawabannya? Pasti A ya, perlengkapan. Oke. 28, ini soal bidang tata negara Bapak Ibu ya. Pasti wawasan kebangsaan ya. Nomor 28, pengakuan de jure dari suatu negara terdapat negara yang lain ditandai oleh bantuan diplomasi, kerjasama militer, hubungan diplomatik, kunjungan kepala negara. Jawabannya apa Bapak Ibu? Jawabannya adalah kerjasama militer. Oke. 29. Dilihat dari segi tujuannya, negara kepolisian bertujuan titik-titik. Dilihat dari segi tujuannya, negara kepolisian bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, mewujudkan ketertiban, memelihara kekuasaan, menjamin keamanan. Oke, kita lihat jawabannya adalah mewujudkan ketertiban. Nah, ini nomor yang terakhir Bapak Ibu. Ya, cukup 30 saja dulu ya sebagai latihan dan supaya ada gambaran Bapak Ibu ya. Nomor 30, ciri khas negara kesatuan adalah kepala negaranya adalah seorang presiden, kekuasaan asli ada pada pemerintah pusat, warga negara mudah berpindah domisili, adanya konstitusi yang tertulis. Oke, kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Oke, jawabannya adalah kekuasaan asli ada pada pemerintah pusat. Oke, Bapak Ibu, itu saja barangkali ya Bapak Ibu yang dapat saya bagikan. Ya, ini sekedar latihan Bapak Ibu ya, sekedar latihan Bapak Ibu bagi yang akan ikut ujian CPNS ya di tahun 2023. Banyak sekali formasi di beberapa kementerian. Bapak Ibu tinggal nanti memilih dan memilah ya begitu. Kira-kira mau ngambil jurusan apa yang akan diambil, kemudian formasinya yang di mana, tentu disesuaikan dengan ijazah atau kualifikasi pendidikan yang dimiliki. Oke, itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan soal-soal singkat ini ya, yang singkat ini bisa bermanfaat. Yang paling tidak ada gambaran buat Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.